Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Dian Yunita, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rusdida Banyuwangi. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi D3 Kebidanan semester 2 dengan bobot 5 SKS dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2024-2025 dengan pertemuan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali tatap muka teori dan 2 kali tatap muka untuk UTS dan UAS. Adapun sistem penilaian yang diberikan adalah UTS 25%, kemudian UAS adalah 25%, tugas 20%, dan untuk praktikum adalah 30%. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami teori dan prosesnya terkait dengan konsepsi dan didaktik. Berikut video pembelajaran singkat untuk mata kuliah Asuhan di Kebidanan Kehamilan. Selamat menyaksikan. Kita mulai pembelajaran hari ini juga. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sehat ya hari ini semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konsepsi atau fertilisasi, nidasi dan nidasi atau penanda. Ya, sebelum masuk ke materi yang hari ini, mungkin kita bisa bahas juga atau mungkin bisa kita mengulang materi yang sebelumnya untuk yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang masalah kehamilan pengantar. Ya. Jadi sebelumnya ada yang bisa menjelaskan atau mereplay kembali atau mengingat kembali apa itu kehamilan? Ya, Mbak Ria. Kehamilan adalah suatu kondisi di mana wanita membawa dan mengandung janin dalam rahimnya selama sebagai hasil dari proses pertumbuhan sel telur oleh sel sperma yang kemudian mengalami implantasi yang di dinding rahim dan berkembang selama kurang lebih 40 minggu atau 9 bulan dihitung dari hari pertama kehamilannya. Oke, yang lain bagaimana? Benar yang disampaikan tadi ya? Ingat ya, bahwa kehamilan itu adalah hasil dari pertemuan sel sperma dan Sel telur. Oke, ada yang bisa menjelaskan kembali kehamilan itu apa? Oke, Bapak Iza, silahkan. Pada kehamilan ada 3, Bu. Ada pasti, tidak pasti, dan kemungkinan. Ya. Untuk yang tidak pasti, tidak menstruasi, mual muntah, lemas, perubahan payudara. Untuk yang pasti, terlihat janin pada USG, teraba gerakan janin, terdengar detak jantung bayi, teraba bagian janin. Yang kemungkinan pembesaran rahim, perubahan bentuk rahim, teraba kulit teman, tes kehamilan positif. Oke. Yang lain gimana? Benar ya sama Mbak Iza? Benar. Terima kasih Mbak Ria sama Mbak Iza. Ternyata teman-teman sekalian sudah masih mengingat ya materi yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi yang hari ini adalah konsepsi dan fertilisasi ya. Sudah membaca untuk materi hari ini? Sudah. Ya. Kalau sudah, coba ada yang bisa menjelaskan apa itu konsepsi atau fertilisasi? Oke, silahkan. Caranya. Intinya fertilisasi itu pertemuan sel ovum sama sel sperma menjadi gitu. Terus berkembang menjadi Oke, yang lain bagaimana? Sama dengan Mbak Dina? Sama. Jadi baca sama ya di kantornya Mbak Dina. Oke. Dan kemudian ada lagi tentang konsepsi yang dibaca, yang sudah dibaca. Oke, Mbak Andi. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut dengan PDD UKTPT. Itu dalam mahasiswa. Yang ketiga ada penggabungan materi genetik, di mana sperma harus menunggu lapisan terigu satu telur. Yang terakhir yaitu ada aktivitas satu telur, di mana satu telur berubah menjadi zigot setelah itu membelah untuk membelah. Oke, yang lain bagaimana?
Sama ya, yang dibaca sama Mbak Agi? Sama ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama adalah fertilisasi atau konsepsi. Benar yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa fertilisasi atau konsepsi adalah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Terjadinya di mana? Terjadinya di dinding atau di ampula vulva. Jadi si sel sperma akan menuju ke ampula vulva untuk bertemu dengan sel telur. Ya. Nah, kemudian syaratnya terjadinya fertilisasi itu yang pertama harus ada spermanya. Kalau nggak ada sperma kita nggak bisa punya berbuahi ya. Kemudian ada ovum, kemudian ada masa konsepsi atau masa pembuahan ovum, sperma membuahi ovum, dan terakhir adalah masa foliasi sebelum mereka berkembang menjadi plasenta dan embrio. Nah, itu adalah salah syaratnya. Spermanya yang disyaratkan adalah sperma yang matang, yang matur, dari orang yang sehat, dari sperma yang sehat dan spermanya fluoraninya cukup kencang untuk menembus zona felisida. Nah, kemudian ovumnya juga seperti itu. Ovumnya adalah ovum yang matang. Nah, ovum dihasilkan dari mana dulu? Sehingga dia membentuk suatu setelah menjadi ovum yang matang. Kalau misalnya ovum yang tidak dibuahi, mereka akan melulu menjadi menstruasi. Berikutnya adalah slide yang kedua. Ini adalah gambaran dari penembusan corona radiata dari sel sperma sekarang sudah dibuahi oleh sel telur, sehingga mereka, untuk yang ovum dari sperma menembus corona radiata, mereka akan membuahi si ovumnya. Dan ada gambaran hanya satu sel sperma yang akan menembus zona felisida. Itu adalah sperma yang kuat dan sehat, yang larinya cukup kencang untuk ekornya, dia akan bergeraknya cukup cepat, akan bisa membuahi. Nah, kemudian ini ada gambaran dari zona felisida. Jadi spermatozoa yang lain yang ternyata bisa menempel di zona felisida, tetapi hanya satu yang terlihat mampu menembus oosit. Jadi dia dari di sini ada digambarkan ada corona radiata, zona felisida, dan sel membran untuk struktur dari si ovumnya. Nah, dari sitoplasma ovumnya akan ditembus oleh sperma, mereka akan masuk ke di zona felisida, kemudian dia akan masuk ke dalam second meiotic spindle. Jadi mereka akan bertemu dengan sel, kemudian menjadi telur yang berkembang. Nah, ini kemudian tahap penyatuan oosit dan membran sel sperma. Jadi setelah menyatukan, maka akan dijadikan zigot. Zigot adalah yang akan berkembang menjadi embrio. Dalam zigot mereka akan dibekali atau mempunyai kromosom diploid, jadi 44 autosom dan 2 guanosom. Kemudian dari kromosom itu akan terbentuk menjadi kelamin, akan menjadi kelamin baru. Dengan ditandai kalau misalnya perempuan dia XX, kalau yang laki-laki XX. Ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah gambaran dari sel ovum ya, sel ovum yang bergerak dari uterus, jadi dari ovarium bergerak menuju lubang Fallopi, ya, bergerak dari lubang Fallopi, mereka akan bertemu dengan sel sperma. Kemudian dia akan turun, setelah bertemu, setelah dibuahi, mereka akan turun menjadi ovum yang sudah dibuahi, kemudian turun ke endosperm, dia akan menempel di situ dan berkembang. Nah, penempelannya tergantung mereka turunnya seberapa jauh mereka menempel. Normalnya mereka fertilisasi egg-nya yang sudah dibuahi, mereka akan menempel di endometrium bagian atas, mau kiri atau kanan, umumnya ada di sebelah kanan. Nah, mereka akan berkembang di situ. Sebagian akan membentuk suatu plasenta, dan misalnya akan berkembang menjadi janin. Nah, ini gambaran dari perkembangan zigot atau bakal janin dari mulai hari yang pertama, hari ke-0 sampai dengan hari terakhir, sehingga mereka akan menjadi zigot atau embrio yang menempel di endometrium. Nah, kalau untuk yang hari pertama, hari ke-0, mereka masih dalam bentuk yang kanan sendiri. Mereka akan masih berbentuk sendiri-sendiri, ada inti dari telurnya dan inti dari si sperma. Mereka sudah bertemu di dalamnya zona felisida. Kemudian mereka akan membentuk
di zona pellucida mereka akan membentuk sigot, bergabung menjadi sigot. Kemudian mereka akan membentuk first classic division, jadi mereka akan membentuk suatu telur yang jadi satu dulu sebelum mereka akan membentuk atau memecah selnya, membelah sel ya. Nah kemudian setelah 30 hari mereka akan membelah diri stem-selnya. Mulai dari hari pertama mereka akan membelah menjadi 2 sel, jadi 1 sel menjadi 2 sel, kemudian membelah menjadi 4 sel, kelipatan ya, kelipatan bilangan ganda, kemudian 8 sel, yang terakhir ada 32 sel. Nah, mereka akan membentuk matang di situ di hari keempat, kemudian mereka akan turun dan menempel di ya, ini gambaran dari yang sudah dibuahi dari ovarium. Jadi operasi D1, D2 sampai D4, kemudian akan turun menjadi femiblas dan myoblas yang akan menempel di hari ke-8 sampai ke-9. Nah, ini adalah hasil dari fertilisasi. Jadi hasil yang sudah diterangkan tadi ada hasil dari fertilisasi. Kembalinya sel dengan jumlah kromosom diploid pada manusia dengan jumlah diploid adalah 46. Itu adalah yang maksimal. Kemudian penurunan pewarisan sifat-sifat spesies, sigot mengandung separuh sifat ibu dan separuh sifat ayah. Jadi dari sel telur yang dibuahi tadi mereka akan membawa 2 sifat dari ibu dan 2 dari ayah. Jadi tinggal yang mana yang dominan. Penentuan jenis kelamin juga untuk dipengaruhi oleh di sigot itu akan membentuk jenis kelamin, kemudian juga akan membentuk dia wanita atau laki-laki, kemudian akan mengalami permulaan perbelah segmentasi, kemudian segera setelah terjadi pembuahan 8-14 jam mereka menjadi sigot dan melakukan pembelahan tiap 10-12 jam. Oke, dari sini ada yang bisa menyimpulkan bahwa apa itu fertilisasi yang sudah dijelaskan tadi, apa saja singkatnya mungkin boleh siapa? Nazira? Ya, jadi fertilisasi adalah pembuahan dari sel mama dan sel telur. Jadi dari kesimpulannya dari fertilisasi harus ada sperma dan harus ada sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah itu adalah kesimpulan dari fertilisasi, ya. Nah sebelum kita masuk ke materi yang kedua dari reproduksi, ini sudah ada pembelajaran apa itu reproduksi? Sudah Bu, sudah ya. Yang lain belum? Sudah. Oke, apa itu reproduksi? Oke, bagaimana? Nidasi itu adalah proses tertanamnya atau menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim atau kandungan. Oke, jadi nidasi adalah hasil dari sel sperma, sel telur yang sudah dibuahi, kemudian menempel di dinding rahim atau endometrium. Benar ya, yang dikatakan oleh Mbak Febri. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Febri benar adanya bahwa nidasi adalah peristiwa tertanamnya atau bersalangnya sel telur ke dinding rahim atau endometrium. Nah, kemudian sel telur yang sudah dibuahi atau sigot dia akan membentuk pola, dia akan membelah diri untuk bola padat atas sel-sel anak yang lebih kecil yang disebut dengan blastoma. Jadi yang telur yang pembelah tadi itu disebut dengan blastoma atau morula, ya. Di hari ke-14 di dalam bola tersebut mulai berbentuk rongga bangunan yang disebut dengan blastula. Itu susunan dari nidasi yang sel ovum yang sudah dibuahi. Nah, kemudian ada struktur penting di dalam blastula, itu ada lapisan luar yang disebut dengan trophoblast, yang itu akan membentuk atau berkembang menjadi placenta. Nah, kemudian ada embryoblast yang akan menjadi janin. Jadi dalam satu telur yang sudah dibuahi itu ada dua struktur dari ovumnya yang sudah dibuahi, yang satu adalah trophoblast, yang kedua adalah embryoblast. Embryoblast adalah inti yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Jadi seperti kalau misalnya kalian lihat telur ayam yang ada kuning telurnya, nah kuning telurnya itu yang dibuahi oleh
sperma. Kemudian lapisan yang di luarnya mereka akan membentuk suatu trofoblast yang akan membentuk plasenta. Nah, pada hari keempat plasenta akan masuk ke dalam endometrium. Mereka akan masuk ke dinding endometrium, yaitu dinding ibu. Jadi dari endometrium rahimnya si ibu, mereka akan menembus seperti akar yang menembus ke tanah ya. Jadi mereka akan menembus menempel di situ. Nah, pada hari ke-6 mereka akan menempel pasti, dia tidak akan bergoyahkan lagi pada endometrium. Dan hari ke-10 seluruh blastula atau blastokis sudah terbenam dalam endometrium dan nidasi sudah selesai. Nah, kalau nidasi sudah selesai berarti tinggal perkembangan dari si embrio menjadi janin dan trofoblastnya akan menjadi plasenta. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari implantasi. Jadi implantasi kayak kita tahu trofoblast adalah dinding dari yang sudah dibuahi, yang sudah banyak sel-selnya. Nah, kemudian dari keseluruhan lingkaran itu dia disebut adalah blastocyst. Nah, kemudian kalau inner sel mati itu yang akan berkembang menjadi plasenta. Di dalamnya itu ada dinding yang akan menjadi janin. Oke, ini gambaran dari embrio implant yang ada di uterus. Jadi kalau embrionya ada di sisi luar, jadi sisi luar dari trofoblastnya akan berkembang menjadi dia akan menembus endometrium. Jadi gambaran tadi sama dengan yang tadi untuk perkembangan sel telurnya menjadi satu telur menjadi 2 sel, kemudian berkembang menjadi yang lain. 4 sel, 6 sel, atau 8 sel, atau mungkin sampai dengan 32 sel. Nah, kemudian di bawah sendiri, ini yang disebut dengan trofoblast. Jadi ada yolk-saknya adalah apa ya? Kulit air atau dinding dari apa betul ya? Jadi serabut, ini adalah serabut. Nah, kemudian ada sebagian ada yang berbentuk amnion. Jadi amnion itu sekitar 500 cc di dalam perut ibu, itu normalnya. Kalau misalnya lebih banyak ya dia jadi oligonucleotide ya. Kemudian akan menjadi chorion di situ dan ada yang meningitis yang akan menjadi embrio yang janin yang mengkedepan. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini apa pelajarannya? Oke, mungkin kita tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu, ada yang mungkin ditanyakan dari kalian dari materi yang sudah dijelaskan? Ya, Mbak Linda, silakan. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, kalau misal bayi kembar itu sel telurnya bagaimana? Perkembangan dari sel telur ya untuk bayi kembar. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Belum. Jadi kalau untuk sel telur yang kembar, jadi inti sel yang dibuahi juga dalam hal bentuk satu sel vakum dibuat dengan dua sel. Jadi mereka akan membelah sendirinya, pembelahannya juga sama dengan itu. Jadi pembelahan satu inti yang sudah dibuat oleh sel telur, mereka akan berkembang dalam satu. Benar. Jadi dia akan berkembang menjadi satu telur, satu kantong, dia akan menjadi dua telur yang berbeda. Jadi faktor dari kembar itu sendiri juga tidak bisa langsung misalnya kita pengen kembar kemudian kita masukkan dua sperma itu tidak bisa, karena ada faktor yang mengaruhi. Yang faktor yang paling mempengaruhi adalah genetik. Kalau genetiknya dia tidak punya kembar, bisa jadi dari keturunan yang hamil itu kemungkinan begini. Alasannya dia punya genetik kembar dalam bentuk dari nenek, atau mungkin dari ibu langsung atau dari nenek langsung, dia nanti bisa menjadi kemungkinan bisa menjadi. Kalau seandainya kita yang nggak bisa kembar, mungkin keturunan kita yang bisa. Jadi keturunannya akan menipis ke keturunan yang berikutnya. Kalau misalnya keturunan yang pertama mungkin ya, sudah paham? Untuk prosesnya sama. Untuk proses untuk perkembangan sel telur tidak sama. Cuma intinya adalah inti dari vakum itu akan dibuahi dua sel. Nah, tinggal kita melihat
plasentanya 1 atau 2. Jadi plasentanya 1 atau 2. Kalau plasenta 1 berarti mungkin ada yang salah satu, satunya kecil yang satunya besar. Kalau plasentanya 2 tidak akan ada pembagian oksigen atau pemakaran karena masing-masing punya plasenta masing-masing. Ya, sudah lama kali ya? Terima kasih. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Ya, Mbak Dia. Tadi kan katanya mengenai informasi berarti bagian atas sama kiri. Dan kalau misal itu informasi di bawah itu, Nah, kalau plasenta di bawah itu biasanya akan masuk ke golongan patologis atau golongan yang tidak fisiologis yang tidak normal karena itu sangat mengganggu. Karena memang normalnya plasenta dari plasenta adalah di atas kanan atau atas kiri, kebanyakan adalah atas kanan. Mereka tidak akan mengganggu proses perkembangan ataupun perkembangan kepala saat dia mengalami persalinan. Ya. Nah, kalau misalnya ada di bawah, ada yang namanya plasenta previa. Jadi dinamakan plasenta previa. Adalah plasenta yang penanamannya atau diambil perangsangnya itu tidak pada posisi normal. Jadi bisa jadi di pinggir. Kalau kita membayangkan struktur dari ovarium ada di pinggir, kemudian atau mungkin menutupi sebagian jalan lahir atau menutupi semua. Jadi bisa disebut ada plasenta marginalis, plasenta totalis. Ya. Nah, yang berbahaya yang mana? Yang berbahaya adalah plasenta totalis. Karena ketika mereka kehamilannya mulai besar, mereka akan bleeding atau keluar darah dengan sendirinya. Nah, ketika itu dipaksakan untuk kelahiran normal atau mungkin dia tidak sengaja mem-PT, ketika bidannya tidak sengaja mem-PT, dia mengalami. Akhirnya nanti bayinya bermasalah, oksigennya kurang misalnya atau bahkan bayinya bisa. Nah, kalau misalnya kedapatan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak boleh menolong sendiri di rumah, nggak boleh menolong di klinik, dia harus pergi ke Rumah sakit. Itu mewajibkannya harus di atas saja. Operasi. Ketika kita PT untuk pembukaannya, kita sudah siap. Soalnya perdarahannya pasti akan ya, karena itu akan menghalangi proses persalinan, dia akan menutup jalan lahir. Kalau seandainya plasentanya tidak begitu besar, kemudian dia menempel di area pinggir tidak menutup jalan lahir, ada kemungkinan bisa melahirkan normal. Cuman kitanya harus hati-hati jadinya perdarahan. Gitu ya. Ada yang mungkin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi hari ini. Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan, kita mempelajari tentang konsepsi dan validasi dan konsepsi dan validasi. Dari konsepsi itu adalah penempelan, kemudian untuk yang konsepsi dan penempelan dan yang adalah perkembangan. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.